Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan tengah pekan. Dan sebelum kita mulai persekutuan tengah pekan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami peroleh untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan tengah pekan ini. Persiapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, baik dalam senang maupun susah. Kita selalu aman dalam penyertaan-Nya. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan firman-Mu, kupegang selalu. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bersama-sama kita akan mendengarkan juga merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh terus untuk memperbaiki diri kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya firman ini betul-betul tertanam di dalam hati, di dalam pikiran, dan juga di dalam jiwa kami. Supaya di dalam kehidupan kami hari lepas hari selalu menjadi lebih baik karena firman-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan ini diambil di dalam Kisah Para Rasul 3
ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-16. Yang demikian sabda firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada istilah yang saat ini sedang tren di kalangan anak muda, yaitu istilah gagal paham. Nah, gagal paham ini adalah istilah yang berkembang di kalangan muda-mudi milenial untuk menyebut orang yang tidak memahami sesuatu dengan baik. Jadi orang yang tidak memahami sesuatu dengan baik oleh anak muda milenial ini disebut dengan gagal paham. Hal ini sering terjadi ketika seseorang terlalu cepat menilai sesuatu tanpa berusaha memahami dengan baik. Jadi kebiasaan lebih cepat menilai daripada memahami itu dapat membuat manusia jatuh pada pemahaman yang salah dan berakibat tindakannya pun menjadi salah. Nah, lebih berat lagi jika manusia itu kemudian gagal dalam memahami Tuhan dan karyanya bagi dunia. Gagal paham inilah yang terjadi dalam kisah orang-orang yang mengikuti Petrus dan Yohanes yang tadi telah bersama-sama kita baca. Mereka gagal paham, menganggap bahwa Petrus dan Yohanes itu memiliki kuasa karena kehebatan mereka. Mereka begitu takjub ketika melihat Petrus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Ini dikisahkan di perikop sebelumnya. Padahal menurut Petrus, mereka itu tidak perlu merasa heran atau takjub ketika melihat dirinya atau melihat Petrus itu mampu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Oleh karena itu, Petrus kemudian menegur orang banyak seperti yang tertulis di dalam firman yang kita baca
terutama di ayatnya yang ke-14. Mereka terlalu cepat menilai tanpa berusaha memahami siapakah Yesus itu. Akhirnya Petrus kembali menekankan di ayatnya yang ke-16. Dikatakan bahwa dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yang artinya apa? Di mana melalui penekanan ini diharapkan banyak orang yang kemudian sadar tentang siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, dan kemudian menjalani hidup untuk memuliakan Kristus. Jemaat yang terkasih, dalam hidup kita saat ini, kemungkinan untuk gagal paham itu juga bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Misal, saat ini ada orang-orang yang gampang terhasut dengan berita-berita hoaks di luar sana. Yang artinya apa? Mereka gagal paham, memahami informasi yang kemudian berkembang, akhirnya jatuh pada berita-berita bohong dan kemudian ikut menyebar luaskan berita bohong itu. Ya, saat ini kita lihat fenomena itu ada di mana-mana. Maka marilah belajar. Mari kita belajar dari orang-orang yang menolak Yesus. Seperti apa yang telah kita baca di dalam bacaan ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kagetan melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan Kristus melalui kehidupan yang kita jalani. Semua akan tercapai ketika kita lebih dalam mengenal Tuhan dan mengurangi penilaian kita pribadi. Memahami Kristus secara mendalam akan membuat kita memiliki pemahaman yang benar akan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Sehingga sikap hidup kita pun akan selaras dengan maksud dan kehendak Tuhan. Mari belajar memahami Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi pribadi yang gagal paham akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kembali menguatkan kami, supaya kami dapat belajar untuk terus memahami Engkau, mendekatkan diri kami kepadamu, supaya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami dapat kami maknai dengan benar, dapat kami lakukan dengan benar. Supaya apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami masih gagal di dalam memahami maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami ingin terus belajar untuk memahami Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan,
Engkau berkenan hadir dalam kehidupan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang saat ini sedang mereka rasakan. Kiranya tangan-Mu berkuasa menyembuhkan mereka melalui perantaraan dokter ataupun obat-obatan yang dikonsumsi ataupun juga dari perawatan keluarga. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menolong mereka lepas dari pergumulan hidup yang mereka rasakan. Supaya mereka dapat memahami bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber dan dasar di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati untuk program pemerintah untuk vaksinasi booster yang saat ini sedang banyak digencarkan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap tenaga kesehatan yang memberikan dirinya untuk menjadi garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 yang saat ini mulai kembali naik. Kiranya semakin banyak orang yang terpanggil untuk bisa menjaga diri dan bisa menjadi pribadi yang tidak egois lagi, menjadi pribadi yang lebih mau berbagi, menjadi pribadi yang mau lebih mengutamakan kebaikan bersama dibanding kebaikan sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruhnya kehidupan kami hari lepas hari hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.